Seorang jurnalis di Kalimantan Selatan dihabisi oleh kekasihnya sendiri yang diduga merupakan anggota TNI, Agus Wirfal. Itu kan Mas Milik Rimkes. Seorang wartawan media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang bernama Juwita yang berumur 23 tahun awalnya ditemukan tewas di tepi jalan Gunung Kupang, Banjarbaru. Dan pada saat itu para warga mengira kalau dia itu kecelakaan laka lantas. Nah, saat dia dibawa ke rumah sakit, barulah di situ terlihat beberapa luka yang janggal, yang mana luka tersebut berada di bawah mata dan juga sampai ke daun telinga, yang mungkin hal tersebut ataupun luka tersebut tidak disebabkan oleh kecelakaan. Dan dari hasil visum ternyata memang luka tersebut karena adanya tindakan kekerasan. Jadi visum ini itu pengecekan luka bagian luar ya, beda dengan otopsi. Kalau otopsi itu bagian dalam juga dicek. Hingga akhirnya pihak penyidik pun berusaha untuk mencari barang bukti yang ada di tempat kejadian. Pada saat itu penyidik menemukan laptop milik korban. Polisi pun akhirnya memeriksa laptop tersebut untuk mencari petunjuk. Di dalam laptop tersebut ditemukan chat korban ini tuh dengan kekasihnya yang merupakan anggota TNI AL yang berinisial J. Nah, oknum TNI AL ini tuh diduga adalah pelakunya. Korban pada saat itu diminta untuk datang menemuinya, dan terduga pelaku ini tuh masih sempat mengirim chat berisi petunjuk arah. Dan pada saat itulah diduga korban ini tuh dihabisi. Hingga akhirnya Komandan Detesmen Polisi Militer Pangkat Angkatan Laut Balikpapan Mayor Laut Ronald Ganap mengungkapkan di dalam konversi pers bahwa seorang anggota Lanal Balikpapan yang berinisial J tersebut yang berpangkat kelas C1 diduga terlibat dalam kehilangan nyawa Juwita. Jadi sudah dikonfirmasi bahwa memang oknum TNI tersebut adalah pelakunya. Dan seperti kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya, kalau biasanya pelakunya ini tuh orang terdekat, ini pun ternyata merupakan kekasih korban. Korban dan pelaku ini tuh sudah ada rencana untuk menikah, dan sebelumnya sudah melakukan lamaran. Entah si pelaku ini tuh sakit hati atau karena apa, untuk motifnya ini tuh masih diselidiki. Dan apabila si pelaku ini tuh melakukan perencanaan, sudah memiliki rencana untuk menghabisi korban, tentu pasti si pelaku ini tuh karena pasal pembunuhan berencana dalam pasal 340 dengan penjara seumur hidup. Dan apabila hal tersebut dilakukan karena spontanitas, ya contohnya seperti kayak misalkan si pelaku dan korban ini tuh bertengkar. Nah, dari pertengkaran tersebut si pelaku ini tuh sampai menghilangkan nyawa korban, artinya itu masuk ke dalam pembunuhan spontanitas dengan pasal 338 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk kasus ini kita kawal, dan untuk perkembangannya seperti apa kita nantikan saja kabar berikutnya.